SDN Jatisawit 02 merupakan satu dari 5 sekolah dasar di Kelurahan Jatisawit yang beralamat di Jalan Haji Yasin, Munggang, RT 6 RW 4 Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. SDN Jatisawit 02 dilengkapi dengan ruang belajar yang nyaman dan halaman dengan berbagai jenis permainan tradisional. Kepala sekolah serta Dewan Guru SDN Jatisawit 02 juga senantiasa berdedikasi demi kemajuan murid agar dapat meraih cita-cita. Salah satu contohnya adalah dengan mendukung dan mengikuti program Guru Penggerak. Berikut ini adalah video diseminasi budaya positif di SDN Jatisawit 02 oleh Khotimah SPD dan SDB Tiningsi SPD CKP Angkatan 7 Kabupaten Brebes sebagai salah satu upaya menuju perubahan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Jatisawit 02, Ibu Titi Rindani SPD, yang kami hormati narasumber acara program pendidikan guru penggerak dengan tema diseminasi budaya positif di SD Negeri Jatisawit 02, Ibu Khotimah SPD dan Ibu Esti Priatiningsih SPD. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru Hebat SD Negeri Jatisawit 02 dan Kecamatan Bumiayu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Jatisawit 02. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya dari beliau di yaumul akhir nanti. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan dari Kepala Sekolah. Pemaparan materi oleh narasumber. Yang terakhir, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Tabahimi Yustiani SPD. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Indonesia
Kepala Sekolah SD Negeri Jatisawit 02, kepada Ibu Titi Rindati SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati narasumber CGP SD Jatisawit 02, yaitu yang pertama Bu Fatimah SPD, dan yang kedua Bu Esti Priatiningsih SPD, dan yang saya hormati pula guru-guru hebat peserta acara program pendidikan guru penggerak diseminasi budaya positif. Pertama-tama, mana senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat dan salam kepada Nabi junjungan Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan sampai dengan alam era digitalisasi seperti ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Para peserta program pendidikan guru penggerak dalam rangka diseminasi budaya positif, terima kasih panjenengan telah hadir. Semoga hadir panjenengan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mendukung kegiatan program calon guru penggerak, dan alhamdulillah di SD Jatisawit 02 ini sudah 2 orang yang mengikuti di angkatan 7. Angkatan 8 WFI daftar sudah lulus tahap 1, dan yang ketiga angkatan 9 sudah mendaftar 3 orang. Jadi guru kelas di SD Jatisawit 02 itu sudah terdaftar semua di calon guru penggerak. Mudah-mudahan diawali dari SD kami, SD Jatisawit 02, akan menjadikan motivasi pada SD-SD selain di SD Jatisawit 02. Pada kesempatan hari ini, silakan nanti Bapak Ibu mendengarkan pemaparan dari narasumber beliau berdua, Bu Fatimah dan Bu Esti, dalam rangka diseminasi budaya positif yang ada di SD Jatisawit 02. Nanti panjenengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber, apa yang dipaparkan. Setelah itu panjenengan apabila mau bertanya silakan, mungkin ada acara tanya jawabnya. Kiranya itu yang penting. Saya selaku kepala sekolah Jatisawit mendukung sepenuhnya dengan adanya kegiatan seperti ini. Kiranya itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan pemaparan materi oleh narasumber pertama pada Ibu Fatimah SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Jatisawit 02 yang kami hormati, kepada Bapak Ibu guru-guru hebat peserta diseminasi budaya positif yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi budaya positif di SD Negeri Jatisawit 02. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang modern yang agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih
kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jatisawit 02 yang telah memberikan izin sehingga kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri Jatisawit 02 dapat terlaksana dengan baik. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada peserta diseminasi budaya positif yang sudah bersedia memenuhi undangan kami untuk menghadiri acara ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semua. Santai saja nih Bapak Ibu ya. Pertama-tama saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hotima, SPD CPP Angkatan 7 Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, unit kerja di SD Negeri Jatisawit 02. Dalam hal ini saya akan menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif yang berkaitan dengan apa yang sudah kami lakukan di SD Negeri Jatisawit 02 terkait dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu guru hebat, untuk yang pertama konsep-konsep dalam budaya positif. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar. Untuk posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi nanti akan disampaikan oleh narasumber Bu Esti Priyadewi. Baik, selanjutnya. Untuk yang pertama, budaya positif. Sebelumnya saya akan menyampaikan materi dulu. Apa sih yang dinamakan dengan budaya positif? Budaya positif di sini bahwa sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif sendiri ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Baik, beberapa nanti akan kami sampaikan beberapa contoh budaya positif yang sudah kami lakukan di SD Negeri Jatisawit 02. Salah satunya ada contoh yang sudah di foto itu, budaya antri ketika datang ke sekolah, yaitu cuci tangan sebelum masuk ke kelas. Kebetulan dulu juga pada masa pandemi anak-anak memang diwajibkan memakai masker, kemudian cuci tangan sebelum masuk ke ruangan, dan alhamdulillah ini sudah berjalan di sekolah kami. Itu salah satu contoh dari praktek baik di SD Negeri Jatisawit 02. Kemudian selanjutnya ya, perubahan paradigma belajar. Ini pada materi yang pertama saya akan menyampaikan perubahan paradigma belajar. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2010 mengemukakan bahwa paradigma pendidikan merupakan cara pandang dan proses memahami pendidikan nasional dalam bentuk pengamatan dan proses pencarian cara mengatasi permasalahan yang muncul dalam pendidikan nasional. Tentunya tidak bisa dipungkiri, setiap sekolah dalam dunia pendidikan pasti terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru. Betul ya Bapak Ibu guru ya? Iya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi permasalahan tersebut, terutama dalam kurikulum era sekarang, yaitu kurikulum merdeka, bahwa kita itu harus pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi kita benar-benar merangkul apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Next, selanjutnya. Perubahan paradigma belajar ini ada dua teori. Yang pertama menurut teori stimulus respons, bahwa kebutuhan semua orang itu sama. Tetapi berbeda dengan teori kontrol yang menyatakan bahwa kebutuhan semua orang itu tidak sama. Kebutuhan murid-murid kita juga tidak sama nih Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang teori stimulus respons yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol, semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Tentunya Bapak Ibu juga memahami di kelas atau di sekolahnya masing-masing bahwa setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Yang ketiga, menurut teori stimulus respons, guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Tidak boleh dipaksa seperti itu, gitu, Bapak Ibu guru, gitu, bahwa anak-anak harus seperti ini, seperti guru dipaksa seperti ini. Boleh apa tidak Bapak Ibu? Tidak.
berusaha untuk memahami pandangan murid, apa yang diminta oleh murid, apa yang diinginkan oleh murid. Jadi kita harus sebagai guru harus tahu apa yang dimaukan oleh murid. Nah, kemudian menurut teori stimulus respons yang keempat, perilaku buruk murid dilihat sebagai sebuah kesalahan. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu selama ini menyadari hal tersebut? Ya, bahwa perilaku buruk murid itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jika anak berbuat buruk, kamu berbuat salah. Pasti kami juga sedang merefleksikan diri. Oh, setelah saya mengikuti kegiatan CMB ini juga tentunya banyak sekali yang harus saya benahi sebagai seorang pendidik. Nah, bahwa menurut teori kontrol berbeda, perilaku buruk murid memiliki tujuan. Mengapa anak tersebut bisa melakukan perilaku buruk tersebut? Nah, itu yang harus kita gali Bapak Ibu. Oh, kenapa anak tersebut bisa melakukan hal buruk seperti itu? Nah, kita harus mencari permasalahannya itu di mana, solusinya itu harus bagaimana. Jangan asal mengejas. Kamu melakukan kesalahan ini, nah, biasanya itu yang sering terjadi seperti itu Bapak Ibu. Guru langsung mengejas anak tersebut, padahal itu tidak diperbolehkan dalam kurikulum yang sekarang ini. Kemudian, menurut teori stimulus respons yang kelima, guru bisa mengontrol murid dan dalam model berpikir menang kalah. Kemudian dibutuhkan oleh teori kontrol bahwa guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang-menang. Yang bisa mengontrol itu siapa sebenarnya Bapak Ibu? Jika anak tersebut bisa melakukan kesalahan, sebenarnya yang bisa mengontrol itu siapa? Nah, diri anak itu sendiri, betul ya. Makanya tidak bisa berpikir menang kalah ya. Kita harus sama-sama, guru menang, anak juga menang. Guru harus tahu apa yang diminta oleh murid-murid kita ya. Tidak hanya gurunya yang egois, menang sendiri. Anak tersebut sudah berbuat salah, sudah anak tersebut yang langsung dihukum, tidak tahu permasalahannya itu gimana. Mohon maaf, diskors dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif pengertiannya adalah pendekatan pedagogi yang berdasarkan pada kekuatan tindakan positif, rasa tanggung jawab atau konsekuensi, pemahaman atau logis, dialog, dan penghargaan terhadap hak dan kebutuhan perkembangan anak. Ini memerlukan kerjasama dan rasa saling percaya. Hindari menetapkan aturan dan batasan secara sepihak. Biasakan untuk menyampaikan dan diskusi mengenai setiap aturan. Baik Bapak Ibu, kami berbagi pengalaman terkait aturan-aturan yang sudah dibuat. Jadi di kelas kami sudah melaksanakan keyakinan kelas atau sudah membuat keyakinan yang kelas yang disepakati oleh semua anggota di kelas, yaitu murid dan guru. Jadi guru itu tidak hanya memberikan aturan ini di sekolah seperti ini. Marilah kita buat bersama-sama keyakinan kelas tersebut. Misalnya keyakinan kelas bahwa sekolah masuk pukul 7. Jadi tidak hanya muridnya saja Bapak Ibu yang berangkat pukul 7. Itu kan sama saja menetapkan aturan secara sepihak. Jadi kita sudah disepakati secara bersama-sama bahwa sekolah itu masuk pukul 7, gurunya pun bisa tepat waktu pukul 7. Itu salah satu contoh dari keyakinan kelas. Untuk selanjutnya nanti keyakinan kelas akan disampaikan oleh Ibu Esti Priyaningsih. Baik, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Bahwa motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, bahwa murid kita itu melakukan atas dasar dari motivasi dalam diri sendiri atau dari luar, ya, dari orang lain. Ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid bisa mengajukan pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, hal ini merupakan motivasi eksternal apa internal Bapak Ibu? Eksternal apa internal?
apabila saya tidak melakukannya, apakah nanti saya akan dihukum ya oleh Bapak Ibu? Nah, kalau saya melakukannya bagaimana? Nah, ini yang kedua. Yang kedua, motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kira-kira ini juga termasuk motivasi internal atau eksternal, Bapak Ibu? Internal apa eksternal? Eksternal. Iya, murid akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Waduh, saya mau maju. Nanti kalau saya maju akan mendapatkan hadiah dari Bu Guru. Nah, itu termasuk motivasi eksternal karena itu tadi saya akan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi tidak muncul dalam diri sendiri. Berbeda dengan yang nomor 3. Motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Ini salah satu motivasi internal. Jadi motivasi itu tumbuh dari dalam diri peserta didik itu sendiri, ya. Akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya rajin belajar? Itu sudah tumbuh dalam diri peserta didik itu sendiri. Jadi tidak ada iming-iming, nanti saya berangkat paling fasik, soalnya mau dapat hadiah dari guru. Nah, itu jadi yang kedua. Ya, karena ada imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu ini motivasi perilaku manusia yang tepat untuk peserta didik kita itu yang nomor berapa? Yang nomor 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya yakin terhadap nilai kedisiplinan, bahwa kedisiplinan itu adalah hal yang positif, hal yang baik. Kelak akan menjadikan saya orang yang disiplin. Makanya belajar dari sekarang, dari sejak kecil. Itu yang bagaimana caranya Bapak Ibu untuk menerapkan motivasi perilaku manusia yang tumbuh dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Jadi tidak tergantung dari orang lain. Selanjutnya, kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar apa saja yang diperlukan oleh peserta didik kita? Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Antara lain, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid itu ingin diterima dan dihargai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk merangkul murid-murid kita. Dari karakteristik sekian banyak peserta didik tentunya berbeda-beda. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Mereka membutuhkan cinta dan kasih sayang, layaknya orang tua mereka sendiri di rumah. Jika di sekolah, guru sebagai orang tua mereka semua. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Mereka mampu, mereka mau dihargai, butuh penghargaan dari guru. Ya. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Biarkan mereka memilih sesuai apa yang minat bakat mereka miliki. Misalnya di sekolah banyak ekstrakurikuler, biarkan mereka memilih sendiri apa yang mereka minati, bakat apa yang mereka miliki. Jadi guru tidak selalu menunjuk kamu ikut ini ya, kamu ikut itu, padahal anak tersebut tidak mempunyai kemauan sama sekali. Ya, jadi sebagai Bapak Ibu, ini juga PR buat kita semua bahwa kita harus tahu kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Dan alhamdulillah di sekolah kami juga semuanya sudah dilengkapi oleh LCD proyektor di setiap kelas, sehingga pembelajaran yang sudah Bapak Ibu laksanakan di SD Negeri Jatisawit 02, alhamdulillah kami rasa sudah menyenangkan dengan berbagai media pembelajaran yang menarik. Kemudian halaman kami juga di depan sudah dihias ya berbagai macam
permainan tradisional. Itu juga salah satunya untuk meningkatkan kerjasama, meningkatkan kolaborasi di antara peserta didik dan guru. Kemudian selanjutnya, nah, ini beberapa contoh praktik baik yang sudah kami lakukan di SD Negeri Jatisawit 02. Budaya positif SD Negeri Jatisawit 02, salah satunya yang pertama ada pembiasaan untuk menyambut peserta didik ketika masuk sekolah. Ini kebetulan di SD kami sudah dijadwal Bapak Ibu, satu hari itu dua orang dari Senin sampai Sabtu untuk menyambut peserta didik dalam ini masuk ke sekolah kami. Yang kedua ada budaya positif mengantri ketika cuci tangan. Ini didampingi oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian selanjutnya, ya, pembiasaan di sekolah kami juga sudah melaksanakan berbagai pembiasaan. Salah satunya upacara bendera setiap hari Senin dan hari besar nasional. Kemudian sholat zuhur berjamaah ini dilaksanakan di masjid dekat SD Negeri Jatisawit 02. Kemudian selanjutnya ada pembiasaan mengurangi sampah plastik. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga pembiasaan yang baru di sekolah kami sudah dilaksanakan, yaitu pembiasaan untuk mengurangi sampah plastik. Jadi anak-anak sudah kami nasihati untuk membawa tempat makan dari rumah dan botol minum dari rumah. Kebetulan di sekolah setiap kelas juga sudah disediakan galon air. Jadi anak-anak juga mengurangi minum es, nih. Di sekolah sudah disediakan air putih. Jadi kalau botol dari rumah sudah habis, silakan isi ulang di kelas masing-masing sudah ada. Nah, ini juga lebih menghemat, juga mengurangi sampah plastik, Bapak Ibu. Kemudian anak-anak membawa tempat makan sendiri supaya jajannya itu pada pedagang. Ini Bu, saya membeli misalnya olos, saya sudah bawa wadah sendiri, jadi Ibu tidak usah mengeluarkan kantong plastik. Selain menguntungkan Bapak Ibu pedagang juga nih, tidak usah membeli plastik banyak-banyak Bapak Ibu. Ya, kemudian juga keuntungan selanjutnya mengurangi sampah plastik. Nah, ini yang sudah kami terapkan di SD Negeri Jatisawit 02. Ada lagi pembiasaan untuk senam bersama setiap hari Jumat di halaman sekolah kami. Alhamdulillah setiap hari Jumat sudah melaksanakan senam bersama. Selanjutnya, pembiasaan di SD kami setiap sekolah pagi-pagi sebelum pembelajaran dimulai ada tadarus juz amma. Itu untuk kelas 1 sampai kelas 5. Kalau kelas 6 sudah membaca Al-Quran, karena anak-anak kelas 6 sudah lancar dalam membaca Al-Quran. Nah, kemudian di sekolah kami juga setiap hari Sabtu itu ada pembiasaan membaca Asmaul Husna di kelas. Nanti anak-anak dibagi lembaran itu bacaan fotokopi Asmaul Husna. Nanti anak-anak mulai membaca bersama-sama dipimpin oleh Bapak Ibu guru. Kemudian selanjutnya, nah ini praktik segitiga restitusi. Nah, kami juga sudah melaksanakan praktik segitiga restitusi. Itu bagaimana cara guru menangani anak yang mempunyai masalah. Nah, ini untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Esti Priatiningsih. Baik Bapak Ibu guru hebat, ini demikian pemaparan dari saya sebagai pemateri yang pertama dari terkait dengan paradigma perubahan belajar, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik kami dalam menerapkan budaya positif. Mudah-mudahan materi pada hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kiranya cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber yang kedua kepada Ibu Esti Priatiningsih SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN Jatisawit 02, yang saya hormati pula Dewan Guru SDN Jatisawit 02 serta peserta acara diseminasi budaya positif di SDN Negeri Jatisawit 02. Saya sebagai pemateri yang kedua menyambung dari materi punya Bu Khotimah SPT ini. Langsung saja untuk saya ke bagian yang pertama adalah posisi kontrol restitusi. Nah, tapi sebelum mulai materi supaya tidak tegang kita speaking dulu gitu Bapak Ibu. Dari tadi duduk. Setelah duduk berdiri lagi. Sudah berdiri semua lagi. Bu Eri monggo. Ya, sedikit dulu ya. Supaya tidak ngantuk. Awas belakang. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap? Ya. Menggunakan lagu pelangi-pelangi ya. Nanti diganti syairnya seperti itu. Mulai 1, 2, 3. Ya, sotai dulu. Mulai dari atas dulu ya. Tangannya ke atas digerak-gerakkan, tangannya ke samping digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya dipinggak, pinggul bergoyang. Ya. Satu kali Bapak Ibu. Sama ikut nyanyi nggih supaya lebih semarak meriah seperti itu. Yuk mulai 1, 2, 3. Tangannya ke atas digerak-gerakkan, tangannya ke samping digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya dipinggak, pinggul digoyang. Alhamdulillah sudah sedia lagi nih Bapak Ibu. Sudah siap untuk menerima penjelasan dari saya ini. Saya sampaikan mengenai yang pertama tadi kontrol restitusi nih Bu. Sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Esti Priatiningsih SPD, CGP Angkatan 7, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Unit kerja di SDN Jatisawit 02. Kali ini dalam acara diseminasi budaya positif, saya akan menyampaikan mengenai kontrol restitusi. Sebelumnya, mari saya jelaskan mengenai restitusi itu sendiri apa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dari pakar pendidikan yaitu Gosen pada tahun 2004. Nah, maksudnya adalah Bapak Ibu, ketika anak mengalami atau melakukan kesalahan, kadang merasa rendah diri, merasa sangat bersalah. Nah, itu tugas dari guru untuk membimbing anak tersebut kembali ke kelompoknya atau ke kelas dengan merasa lebih percaya diri lagi, tidak selalu merasa bersalah, takut atau khawatir seperti itu. Nah, dalam bagian ini saya juga akan menjelaskan mengenai 5 posisi kontrol menurut dari Gosen. Ada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Dari 5 posisi ini kita bisa menganalisis saya sudah menjadi misalnya apakah saya masih di level penghukum ataukah saya sudah di manajer. Manajer itu level yang paling atas, posisi yang paling atas ketika kita melakukan restitusi kepada anak. Nanti kita kupas satu persatu. Di sini menariknya adalah nada bicara saja akan bisa menjelaskan di mana posisi kita saat melakukan restitusi. Yang pertama, yang pertama adalah penghukum. Lihat ekspresinya seperti itu nih Bapak Ibu. Kalau bisa
Baik, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang fisik nih, hati-hati kalau sekarang nih fisik ya, jewer sedikit nanti lapor ke ibunya, malah ya sakit sekali. Nah orang tuanya datang bahaya. Nah atau mungkin secara verbal ya hanya ucapan atau dipandang saja dengan tajam seperti itu juga sudah masuk ke penghukum, tipe penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia pokoknya, ya ini cara saya. Tidak boleh ada masukan dari orang lain ataupun dari apalagi dari anak atau murid. Nah, nada suaranya ini biasanya kalau ada yang melakukan kesalahan misalnya ya, atau lambat atau misalnya berantem atau misalnya nakali temennya seperti itu, bahasa tubuhnya itu matanya melotot, mata melotot. Jadi menunjuk-nunjuk, menghadap, apalagi misalnya seperti itu, anak baru saja datang, padahal bisa terjadi macet atau terlambat bangun seperti itu, atau orang tuanya belum masang sarapan gitu ya, ada banyak alasan, tapi langsung dicegah, ya kamu itu terlambat setiap hari, ya langsung dimarahi, marah. Selagi materinya susah, terlambat terus setiap hari, nah langsung, misalnya gitu langsung patuh ya aturan saya, ya awas, kalau nggak patuh awas kamu seperti itu. Nah, atau misalnya seperti ini, harusnya kita introspeksi lagi bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu, ya. Kita di posisi murid bagaimana? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Walaupun misalnya diem aja dalam hati kayak, kalau guru kira marah, iya. Dan motornya didominasi, misalnya seperti itu ya. Ada dendam, ada rasa marah atau malah agresif, bersifat agresif, marah-marah, ngamuk seperti itu. Nah itu adalah akibat dari kalau guru tipe penghukum seperti itu. Jadi kita mau tahu kamu terlambat atau macet lah atau bongkes siapa, pokoknya kamu terlambat, awas kalau mengulangi atau langsung diberi hukuman seperti itu. Tapi apa ya, tanpa mengindahkan alasan dari anak tersebut seperti itu. Nah ini yang tipe kedua selanjutnya Bu. Nah ini tipe kedua, pembuat merasa bersalah. Ya seperti itu ya. Nah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, pelan, tapi mungkin tajam, gitu ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini nada suaranya memang sudah turun, tidak seperti penghukum tadi ya. Paling tinggi seperti itu udah turun, membawa selalu sedih, ya, merapat pada anak, laporan, tapi kata-katanya tetap bisa membuat anak dan rendah diri, merasa bersalah. Guru sangat kecewa dengan kamu. Kok tiap hari kamu berangkatnya terlambat? Kenapa? Ya, atau misalnya kalau misalnya berkelahi terus, kenapa kamu berkelahi terus? Tapi kalau orang tua kamu tahu bagaimana? Kamu di sekolah tidak belajar tapi berantem terus, gimana coba? Kamu sudah mengecewakan guru, mengecewakan orang tua. Nah, di situ kita posisikan lagi bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini. Nah, di sini murid akan merasa bersalah. Murid akan merasa jadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya ya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Oh ya Allah, iya, saya tidak pernah bisa membahagiakan ibu atau guru, pak guru, saya selalu salah, ya, selalu menyalahkan diri sendiri, diam dipendam. Tapi kalau ada satu peristiwa yang membuat dia marah, nah itu keluar semua, meletus semua, ngamuk seperti itu. Ini juga berbahaya. Nah, posisi yang ketiga, nah, ini ada posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
dibujuk seperti itu. Terus guru di posisi teman juga menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid. Seperti teman saja, bercanda seperti itu. Tapi posisi teman pada guru bisa positif ataupun negatif. Positif di sini anak tidak merasa tertekan, anak tidak merasa bersalah. Tapi negatifnya nanti anak bisa tergantung ke gurunya atau pak gurunya. Misalnya kelas 2 ya, misalnya dengan Bu A nya lagi ada acara nih, diganti dengan guru yang lain. Telepon, Bu A gimana ini kelas 2 ini? Seperti itu ya, orangnya banget berkelahi terus. Padahal kan selama dengan lingkungan kok tidak seperti itu. Nah itu karena selama ini Bu A itu sebagai teman, seperti teman untuk anak didiknya. Nah, nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, tidak marah-marah seperti itu. Nah, misalnya ini ada murid yang terlambat seperti itu. Nah, ayo kamu tadi sudah janji, kenapa hari ini terlambat lagi? Kalian sering ya paling dulu bangunnya kesian kayak gitu. Kalau misalnya seperti itu, ya sudah tidak apa-apa duduk sana, tapi besok tidak boleh seperti itu lagi ya. Nah, seperti itu nanti. Tugasnya sana lihat di temannya, misalnya seperti itu bisa kayak gitu. Nah, misalnya kita ada berada di posisi murid, bagaimana perasaan murid dengan kita sebagai teman? Murid akan merasa senang karena dengan guru. Hanya saja di sisi lain murid menjadi tergantung pada murid tersebut. Nggak mau sama guru B, ya guru A nya mana sih, kok nggak ada, seperti itu. Ada tugas atau apa nggak mau, kalau tidak diajak oleh guru aku nggak mau, seperti itu, ketergantungan. Jadi masih motivasi eksternal. Berikutnya, nah ini ada yang keempat adalah posisi pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Jadi posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi posisi pemantau, guru sebagai posisi pemantau harus paham betul keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah diyakini atau sudah disepakati, seperti itu. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, jadi masih ada jenjang, saya guru, kamu murid, seperti itu. Tidak terlalu dekat emosinya dengan murid. Jadi wajahnya datar, tidak marah ya tidak, bercanda ya tidak, seperti itu. Serius, misalnya seperti itu. Datang terlambat ini dipanggil tanya, peraturannya apa? Harusnya datang jam berapa? Misalnya jam 7. Nah, kamu sekarang jam berapa? Baru datang jam 7.20 misalnya. Kamu apa yang telah kamu lakukan? Misalnya saya terlambat bapak atau ibu. Nah, ditanyakan, kalau kamu terlambat sanksinya apa? Nah, itu posisi pemantau harus tahu sanksi atau hukuman atas segala pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, murid ya bisa saja memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, iya. Dan guru juga tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih, marah-marah ataupun sebagai teman itu tidak seperti itu. Tapi tetap saja murid tetap dibuat tidak nyaman atas konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan. Misalnya berangkat jam 7, harusnya jam 7, dia berangkat jam 7.20. Nah, pas istirahat berarti teman-teman yang istirahat dia diam di kelas selama 20 menit mengganti keterlambatannya tadi. Tapi tetap guru harus mengawasi, barangkali ya dibilang di kelas saja sudah dilontor seperti itu. Harus tetap mengawasi. Bedanya sedang komen nah itu, iya. Jadi harus tepat supaya guru harus kita mau pakai tipe yang mana seperti itu. Nah, ini yang terakhir. Ini yang terakhir posisi yang paling tinggi yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer guru langsung
berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, seperti diskusi pendapatnya bagaimana, dari muridnya itu seperti apa atas kesalahan yang telah diperbuat, seperti itu. Jadi tidak mengatur perilaku seseorang, tapi ditanya, kamu terlambat kan di sini? Nah, kamu sudah tahu terlambat, ya. Terus bagaimana ini? Memperbaikannya bagaimana? Seperti itu ditanya. Langkahnya bagaimana supaya tidak diulangi lagi. Nah, pada perasaan bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini. Nah, ini fokus ada pada murid. Jadi bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Di sini sudah motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Jadi murid menjadi percaya diri, mandiri dan dapat memecahkan masalah seperti itu. Jadi diajak berdiskusi. Nah, tapi kadang dalam praktik disiplin positif kita sehari-hari di sekolah, gitu tadi yang seperti ibu bilang ya, kondisional ya, apalagi dari rumah ruwet, ya, mood sudah jelek. Oh ya, benar-benar PMS kayak seperti itu misalnya ya. Nah, itu bisa tetap dikendalikan, kita ambil posisi teman atau pemantau, hindari sebagai penghukum atau rasa itu yang berbuat salah itu ya. Membuat rasa bersalah itu dihindari. Kita coba untuk teman atau pemantau. Kalaupun misalnya di posisi manajer misalnya di sekolah dasar atau jenjang lebih rendah, kan anaknya belum bisa diajak diskusi ataupun belum bisa menemukan, oh saya salah, aku harus apa dulu, apa sih loh, ditanya lagi ya, kan harus tanya, harus tahu. Kadang kalau anak yang lebih apa ya SMP atau mungkin udah bisa ya, ini tapi dicoba di SD untuk kelas yang tinggi atau caranya yang berbeda dari kelas rendah dan kelas atas, supaya karena disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer yang paling pas untuk membentuk murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya ini anak-anak bisa nyaman, bisa merasa aman di sekolah. Kalau tidak aman kan mau berangkat sekolah, mau ibu SD lalu di mana nggak mau sekolah kan? Misalnya seperti itu, ya. Nah kalau udah nyaman mau ketemu guru SD, asik seperti itu, kayaknya seperti itu, ya. Nanti walaupun prosesnya lama, melalui pengalaman-pengalaman, semoga bisa mencapai posisi yang kelima, yaitu posisi Nah ini yang kedua materinya adalah keyakinan kelas. Nah ini ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa tidak tata tertib saja? Kenapa kita menggunakan keyakinan kelas? Nah sebelum dijelaskan, monggo coba dijawab dulu pertanyaan berikut ini. Nah yang pertama adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu kita menggunakan helm? Supaya apa? Aman, selamat, ya. Ya, kalau sekarang sudah berkembang Ibu ya, ada Hello Kitty, Frozen, ya. Nah, ya. Yang pertama adalah keselamatan. Yang kedua yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat COVID ini. Nah, untuk apa kita pakai masker dan mencuci tangan setiap hari? Supaya bagaimana Bapak Ibu? Supaya sehat dan juga selamat juga dari virus atau penyakit. Nah, berikutnya Bu. Nah, ini penjelasannya. Jadi tadi nilai keselamatan, nilai kesehatan itu yang kita sebut sebagai keyakinan. Ya, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan seperti saling menghormati, tanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya.
Nah, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, ini yang kita cari supaya murid-murid itu punya motivasi dari dalam diri sendiri, ya. Nggak perlu gebon, apa-apa dikongkon, apa-apa disuruh, atau apa-apa diancam seperti itu. Ini dari dalam diri sendiri sudah punya kesadaran. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Apalagi mengenai peraturan, ada peraturan untuk dilanggar tentu. Nah, ya, adanya peraturan berarti untuk dilanggar. Nah, kita mengubah mindset yang seperti itu menggunakan keyakinan seperti itu. Ya. Nah, ini berarti dari yang kecil dulu ya, dari kelas ya, kita bisa membuat keyakinan kelas. Nah, prosesnya seperti ini. Yang pertama adalah intinya meminta pendapat, curah pendapat dengan siswa, dengan murid di kelas masing-masing. Pendapatnya apa? Ya, pendapat mengenai keyakinan yang harus kita sepakati bersama-sama. Misalnya hadir tepat waktu, misalnya mengerjakan tugas, atau tidak sampai saat ulangan, misalnya seperti itu. Kemudian setelah pendapatnya sudah dimiliki oleh murid-murid, guru mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas besar agar semua anggota kelas dapat melihatnya. Bisa muridnya langsung yang menulis atau gurunya yang menuliskan, seperti itu. Nah, bila kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, tadi kan negatif ya, jangan terlambat sekolah. Nah, diganti kalau jadi positif bagaimana supaya tidak negatif? Nah, bagus, hebat. Nah, datanglah tepat waktu. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, misalnya. Berarti buanglah sampah. Betul, pintar. Nah, itu dari negatif menjadi positif. Oke. Nah, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tapi difilter lagi sama gurunya. Oh, ini boleh mengantuk di kelas, oh nggak boleh, misalnya gitu, dipinggirkan dulu. Terus setelah itu sudah bagus semua, sudah dipilih-pilih, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Misalnya hadir tepat waktu, ini setuju harus seperti ini, ya, nah seperti itu, bareng-bareng. Nah, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Harus setuju semua, tidak ada nanti setelah dibikin keyakinan kelas protes. Wah, aku nggak setuju ya ini, lu kok tadi nggak bilang, tidak boleh seperti itu. Nah, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilakukan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi bisa melihat keyakinan kelasnya apa saja seperti itu. Nah, ini supaya keyakinan kelas bisa berjalan, di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan dua kegiatan sederhana. Ada kegiatan satu yaitu kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti, dan kegiatan dua kegiatan tugas saya, tugas kamu, maksudnya adalah tugas guru, tugas murid. Ya, contohnya seperti ini, ada tabelnya. Nah, kegiatan satu ini bisa kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas bisa dilakukan awal semester ibu. Misalnya kenaikan kelas, nih, kelas yang baru. Bisa misalnya kebajikan universal yang diambil adalah hormat. Nah, guru pembagian misalnya tanggal seperti ini. Nah, hormat berarti kamu harus seperti apa? Tampak seperti salah satunya adalah datang tepat waktu. Berarti menghormati guru, menghargai waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat, itu salah satunya berarti anak itu tidak hormat, seperti itu. Nah, kemudian kegiatan kedua itu bisa disesuaikan oleh guru nih, Bapak Ibu, atau dengan berdiskusi dengan muridnya. Kegiatan kedua boleh sambil megang nih Bapak Ibu, terpesona sampai lupa jalan-jalannya. Nah, kegiatan kedua ini murid-murid
murid dapat diajak berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing warga kelas, yaitu apa tugas guru dan bukan tugas guru, serta apa tugas murid atau bukan tugas murid. Seperti yang dikatakan Bu Khotimah tadi, ya, keyakinan kelas bukan cuma untuk murid, tapi juga untuk guru. Muridnya hadir tepat waktu, gurunya juga harus hadir tepat waktu. Nah, ini seperti itu. Jadi anaknya lebih kritis, ya. Jadi tahu apa tugasnya guru, tugasnya apa? Guru tugasnya mengajar, jadi tugas murid untuk belajar, seperti itu. Guru tugasnya mendidik, murid tugasnya mencoba di sini misalnya pelajaran apa yang ada, misalnya praktikum ya Bu ya. Kemarin ada nani, macam-macam dari itu. Nanti muridnya yang mencoba seperti itu. Nah, ada yang bukan tugasnya ini. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Ya, mentang-mentang dewasa, ya, orang yang lebih tua, ya. Itu lama. Kupingnya cewek kok boleh seperti itu. Nah, terus guru juga ini yang sebelah mana maksudnya dalam murid ya? Murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti juga, dan ada juga guru tugasnya bukan memaksa kamu untuk belajar, tidak dipaksa, tapi mengalirkan motivasi untuk belajar. Nah, anak-anak juga tugasnya bukan mengeluh. Baru aja gurunya mau nulis tanggal, ditulis semuanya Bu, baru tanggal. Ya, nah, ya jadi perhatikan dulu. Pelajaran aku matematika dulu, matematika sih guru malu aja. Tidak boleh seperti itu. Jadi anak-anak juga mengkritisi diri sendiri dan mengkritisi guru. Nah, seperti itu boleh. Jadi guru juga tidak boleh tersinggung. Ya. HP-nya TikTokan ibu sekarang ya, subhanallah. Saya bukan TikTokers ya. Nah, tentunya Bapak Ibu, untuk mewujudkan keyakinan kelas membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Gak bisa ya, sekarang diseminasi budaya positif, Bu Nurul besok langsung sekolah budaya positif semua ya, bisa semua dikondisikan, tidak bisa. Nah, setelah melalui perjalanan gagal coba seperti itu, berhasil alhamdulillah, gagal coba lagi, butuh penyesuaian agar menjadi pembiasaan. Misalnya berjanji berbuat sampah plastik, nah terbiasa di tong sampah, seperti itu, butuh proses. Ya lanjut Bu. Nah, ini ada yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya lanjut Bu. Monggo dibagi dulu untuk penyemangat, oke? Ya. Tenang aja Bu, sudah saya siapkan dengan baik. Nah, restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goosen, ya, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Ya, nah segitiga restitusi adalah suatu proses dialog percakapan, ya, yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar anak dapat memperbaiki kesalahan secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi bukan hanya di sekolah, itu berawal dari rumah, karena di rumah juga ada anggota keluarga, ya, ada ayah ibu, ada anak, seperti itu bisa diterapkan di rumah. Bagaimana caranya, tahapannya? Nah, ini segitiga, supaya ingat, kalau segitiga ingatnya apa? Segitiga biru. Nah, biasa bikin apa tapi ya. Cinta segitiga, ya Allah. Nah, ini ada langkahnya. Nah, ini langkahnya dari yang mana? Dari miring dulu lah, miring mana? Miring kiri, enggak, dari bawah dulu, dari alasnya dulu, ya. Ya, dari
bersalah, distabilkan dulu identitasnya. Jangan sampai anak merasa aku seorang yang selalu berbuat salah, takut ya, khawatir kesalahannya tidak dimaafkan, takut mengecewakan orang lain. Nah, itu distabilkan dulu, netralisir oleh guru. Misalnya bisa dikandani seperti ini, nggak apa-apa nak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya. Kalau perlu, kalau misalnya pengalaman saya sama dengan guru juga waktu kecil pernah seperti itu, misalnya seperti itu, untuk menguatkan anak misalnya ya. Misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan, tidak apa-apa, udah tidak usah khawatir. Itu yang pertama kali, supaya dia oh iya nggak apa-apa, aku salah nggak apa-apa ya bu, iya tidak apa-apa. Nah tapi aja jujur, setelah itu udah kamu sembuh. Jangan, ada langkah berikutnya lagi. Nah ini yang kedua, validasi tindakan yang salah, konfirmasi, validasi dulu ya. Nah misalnya berantem tuh sampai gontok-gontokan sama temennya, ditanya dulu, kamu tentu punya alasan ya mengapa melakukan itu, kenapa berantem, nah alasannya apa, seperti itu ditanya sambil tarik nafas ya, padahal saya nah ya, tapi harus pelan-pelan, benar-benar jaga mood, jaga hati, benar-benar awanan ditanya ya alasannya apa kamu seperti itu. Terus ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya jangan berantem, ada cara yang lain ya ketika kamu mendapatkan masalah, misalnya dihina oleh temannya ya, pesek begitu misalnya ya, pesek ketawa lagi misalnya, kan marah ya, berantem guys, gendut kayak gitu kan, udah kenapa cuma dikatain pesek sama dia bu, aku nggak terima ini, seperti itu misalnya ya. Nanti dulu ya, kamu dikasih hubung sama siapa ya, kamu minta nggak pesek dari udah ya, nggak apa-apa, yang penting kita bisa bernafas ya, nggak apa-apa, sini minimalis tidak apa-apa, jadi tidak terlalu banyak oksigennya masuk ke kamu, bisa dibagi dengan temannya, dapat pahala nggak apa-apa, seperti itu ya, nggak apa-apa. Nah nanti diberitahu cara yang efektif untuk menangani emosi yang meluap itu. Kemudian ada ini, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Di situ kita sudah membuat keyakinan kelas, misalnya ya saling menghormati teman, berkata sopan misalnya, kita tahu sudah. Nah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kamu marah, ngamuk, cengkelan sama temannya, kamu bisa nggak jadi orang sukses kalau seperti itu, marah-marah banyak teman atau tidak? Ya, ingatkan seperti itu. Oh iya, saya marah, temannya sedikit, nanti males yang berteman dengan kamu, seperti itu ya. Kemudian dicarikan solusinya, membagikan semangat. Kalau kamu ingin jadi orang sukses, banyak temannya, banyak yang percaya ya, jangan mudah marah. Kalau ada yang nakal, bisa saja langsung lapor ke guru ya, bu guru trik ya. Kalau udah kayak gitu ya bu, dibilangin kalau ada apa-apa bilang bu guru aja, tidak usah berantem, nembek krok, minum bu guru ya, seperti itu ya. Iya, nah harus cepat merespon, takutnya memang kalau berantem yang fisik ya itu beneran bahaya nih, misalnya iya nanti bilang nggak usah berantem ya baby. Bu, mainan itu bilangnya jangan bu ya, harus segera merespon ya, mulai dari sekarang ya, sebagai orang tua di sekolah harus bisa melindungi murid merasa nyaman sebagai tempat misalnya mengadu itu, kalau nggak ke guru ke siapa lagi, seperti itu. Dan itu masalah lagi kalau orang tua lagi bapak ibu jadi lebih diberi pengertian, orang tua di sekolah adalah bapak ibu guru, karena banyak kasusnya seperti itu, padahal tendang-tendangan atau apa, anaknya sudah rukun ya, berteman kembali, orang tuanya di rumah enak terus ya, menemukan kesalahan anak yang lain seperti itu, ketemu kita remos gitu, jangan seperti itu, jangan sampai seperti itu.
Nah, ini segitiga restitusi bisa diterapkan di sekolah. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tapi ini untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Tidak bisa bim sana bim jadi apa? Tidak bisa. Harus ada pengalaman, ada gagal, ada berhasil seperti itu. Ini lanjut. Nah, ini yang pengalaman yang sudah saya lakukan, sudah saya jalani di sini di SD Negeri Jatisawit 2. Coba Bu. Ini membuat keyakinan kelas. Saya menggunakan kertas sticky note dan kertas karton. Di situ gambar yang pertama saya memberi arahan dulu. Kita nanti akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa Bu? Nah, keyakinan kelas ini hal-hal yang akan kita sepakati bersama. Kemudian saya bagi sticky note. Kenapa ada 2? Saya bagi 2 untuk do dan don't. Do berarti hal-hal yang harus dilakukan. Sedangkan don't berarti yang tidak boleh. Nah, kemudian baru anak-anak menulis boleh lebih dari 1. Ada yang gitu males, Bu, aku boleh 1 aja. Boleh 1 ya nggak apa-apa. Kalau Bu aku sampai 8, 10 boleh. Nanti disaring lagi oleh guru. Nah, kemudian ditempelkan di kertas karton. Ada bagian do dan bagian don't. Nah, guru pertama membimbing, berikutnya siswanya maju sendiri. Seperti itu kira-kira. Nah, ditempel, sudah lengkap semua, sudah maju semua, kemudian disaring. Terus, nah, jadilah seperti ini. Keyakinan kelas 3 SDN Jatisawit 02 menggunakan kalimat yang sederhana, yang mudah dipahami oleh anak-anak, apalagi kelas rendah. Nanti misalnya nih, ya, ayo jaga kebersihan ruang kelas kita. Ya, tidak harus ya misalnya piket, ya wajib piket. Nah, kayaknya dipaksa banget. Nah, itu bisa ayo jaga kebersihan ruang kelas kita dan yang lainnya. Diusahakan menggunakan kalimat yang positif dan sederhana seperti itu. Lanjut. Ini keyakinan kelas 3. Selanjutnya Bu. Nah, ini editornya yang Indonesia. Praktik segitiga restitusi. Boleh. Satu lagi tenang aja, udah terakhir ya, sabar ya. SABAR. Nah, ini praktik segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, mungkin panjenengan semua sebenarnya sudah pernah melakukan, cuma belum sistematis kayak namanya harus segitiga dari bawah dulu sampai kanan. Mungkin bisa acak, tapi sudah pernah melakukan di sekolah masing-masing. Nah, ini awalnya saya untuk tugas CGT Bapak Ibu. Paling kalau misalnya hari-hari biasa ada yang melakukan kesalahan atau apa, kalau lagi emosi ya kayak gitu. Kalau misalnya tidak ya taruh nanti ya. Iya, nanti jangan pulang dulu loh ya, ngobrol sama aku dulu. Nah, ini dicoba padahal cuma untuk tugas pertamanya saya menyusun skenario gitu. Kasusnya di kelas 3 itu seringnya lontor, tidak piket, dan tidak masuk sekolah. Padahal tidak sakit, tapi tidak masuk sekolah. Alfa, kenapa? Bener ada kode namanya. Bener. Mending sehari bener. Iya cerita. Nah, ini pertama kali itu Bu skenario ya, tapi terakhir kan ada pendapat juga nih dari murid. Itu kan asli, kalau pendapat asli tak tahu gimana nih kalau kamu salah Bu guru pakai kayak gini, ini namanya segitiga restitusi. Nah, kamu ditagih ngobrol sama Bu guru bagaimana ini. Itu namanya yang laki-laki Aska, yang perempuan namanya Dinda. Saya tanya bagaimana. Mending ditegur di tempat teman-teman. Yang Dinda jalan piket. Kalau yang Aska itu misalnya kesiangan, gak ada uang saku aja tidak masuk seperti itu. Ditanya kenapa? Nah itu, Bu, aku
Nah, itu yang pikir juga. Nah, itu ditanya sudah melakukan sertifikat restitusi bareng sama saya. Terakhirnya tak tanya, gimana perasaan kamu kalau guru seperti ini? Kalau kamu salah tidak ditegur di kelas, iya bu, aku suka kayak gini. Kalau di kelas saya merasa malu didengar oleh teman yang lain. Kalau seperti ini lebih enak cerita dengan buku, dan alhamdulillah hasilnya adalah anak-anak bisa lebih terbuka. Alasannya apa? Kamu harus bagaimana dan bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Semoga bisa nih Bapak Ibu seperti itu nih. Ya, berarti PR-nya itu mood dikendalikan benar-benar Ibu ya. Untuk amarah, emosi semoga tidak meluap seperti itu. Doakan nih guru-guru. Nah, ini kesimpulannya terakhir Bapak Ibu. Nah, bahwa upaya-upaya budaya positif di sekolah membutuhkan waktu yang tidak singkat dalam mewujudkannya dan memerlukan tindakan yang konsisten serta berkelanjutan. Misalnya bikin keyakinan kelas ditempel, tinggal diulang. Saya terlambat atau melakukan pelanggaran juara. Nah, itu harus ada tindak lanjut, harus konsisten atau apa Ibu? Kontinuitas. Nah, selain itu proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, penjaga, dan murid-murid semuanya, warga sekolah. Seperti itu supaya budaya positif bisa diwujudkan dengan baik. Seperti itu. Ya, nah, sudah selesai. Terima kasih dari hati yang sangat dalam dari saya Bapak Ibu. Sudah lalu, terima kasih banyak. Selain tugas terpenuhi juga bisa bersilaturahmi dengan Ibu dan Bapak Guru hebat. Matur nuwun juga untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan kami untuk chat Ibu di sini. Matur nuwun sangat sudah berkenan ya, Sing kebaik chat. Matur nuwun sangat, mohon maaf kalau ada salah kata dari saya dan Bu Fatimah. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparan materi dari Bu Fatimah SD dan kedatangan untuk Bu Fatimah dan SD Yakinisi. Semoga apa yang dipaparkan tadi bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Acara yang terakhir penutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Titi Rindati SPD, Kepala SD Negeri Jatisawit 02, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Jatisawit 02 mendukung sepenuhnya dengan adanya program guru penggerak yang telah memaparkan diseminasi budaya positif khususnya pada CGP Bu Khotimah SPD dan Bu Esti Priatiningsih. Semoga sukses selalu, semoga berhasil sampai di akhir CGP selesai dan khususnya membawa peningkatan, membawa kemajuan bagi sekolah kami SD Negeri Jatisawit 02.
maju terus, pantang menyerah, pantang mundur. Hidup Bu Khotimah, hidup Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Hernawati, guru SD Jatisawit 02. Saya sangat merasa senang bisa menjadi peserta diseminasi budaya positif yang sudah dipaparkan tadi oleh Ibu Khotimah dan Ibu Esti Priatiningsih. Tetap semangat kepada Bu Khotimah dan Bu Esti Priatiningsih karena kami mengenal beliau adalah seorang yang sangat semangat, pantang menyerah dan mencoba hal-hal yang baru. Beliau adalah sosok guru muda, tetapi semangatnya itu sangat luar biasa. Untuk dengan adanya diseminasi budaya positif, mudah-mudahan di sekolah-sekolah yang lain juga bisa diterapkan supaya siswanya lebih bisa berkarakter kembali. Tetap semangat kepada Bu Khot dan Bu Esti. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami dengan diterapkannya budaya positif di sekolah kami dapat membawa perubahan positif bagi semua warga sekolah. Demikian pengalaman penerapan budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.